Selamat malam. Terlambat Iya. aku lo gitu. Oh iya, nanti next time enggak lagi pasti. Terima kasih Bu Goksan. Oke, Oh iya, Manda oke. sudah bilang. Oke, kita mau minta jawaban dari masing-masing grup apa aja ya yang didapat. Kita mulai dari nomor 1, Kak Marat. Kenapa nafas yang diberikan itu kekal, Kak Marater? Karena yang memberikan napas itu kekal, Kak. Oke, itu dari grup 2. Nah, grup 1 kita minta kesediaan Sally. Yang nomor 1 itu ya? Mhm. Oh ya. Karena pemberinya itu kekal, Cik. Pemberi nafasnya itu kekal. Ada nggak jawaban lain selain itu? Kayaknya semua sama ya discuss-nya ya. Iya. Boleh ya? Nah, jadi Ada Cek, ada Cek. Oh ya, Tante Dia silakan. Iya, jadi bukan pemberinya kekal, Cek, tapi yang diberikan itu kekal gitu deh kayaknya tadi. Jadi bukan Oke. pemberinya tapi yang diberikan. Oke, jadi yang diberikan ini kan, ini nafas itu Iya. yang diberikan itu kenapa kekal? Karena apakah menjawab Tante Dia kalau misalnya kita jawabnya karena yang diberikan itu kekal? Pemberinya. Iya, Yang soalnya kekal. tadi waktu dibilang masalah pemberinya kayaknya bukan karena pemberinya tapi yang diberikan itu gitu loh. Jadinya masalah yang diberikan itu gitu. Jadi bukan masalah si pemberinya yang kekal gitu sih yang saya dapat tadi. Apa karena saya salah Iya. salah soalnya atau bagaimana? Sorry. Oh iya, jadi pertanyaannya kan ini kan tadi itu kan awalnya kan kita mau menjelaskan tentang Adam dan Hawa kan? Adam dan Hawa yang diberikan nafas kehidupan. Ini kan awalnya kan? Jadi yang dulu manti esok mau kemayak malam ngana. Nggak buka tuh ini ngana. Ini diberikan nafas kehidupan dan ini kan proses penciptaan kan? Boleh? Nah, jadi kita tahu di Ya. sini ada Tuhan kan, Tuhan. Tuhan yang menghembuskan nafas kehidupan atau breath of life. Dan ini proses namanya penciptaan. Ya. Nah, ini nafas yang diberikan ini tadi itu kita labelkan dia kekal kan? Nafas kekal. Jadi dalam nafas kehidupan kekal itu artinya kalau kekal nggak ada apa dan nggak ada apa. Nggak ada akhirnya. Nah, Nggak ada awal, nggak ada akhir. betul, nggak ada awal dan nggak ada akhir. Namanya kekal kan, Ya. everlasting kan. Ya. Jadi artinya nafas kekal ini diberikan kepada Adam. Artinya nafas kekal ini ada pemilik yang kekal itu definisinya tidak ada awal dan tidak ada akhir. Gimana? Akhir. Ya. Jadi, kenapa ini nafas di label kekal? Karena Tuhan pemilik nafas ini kekal, nggak ada awal dan nggak ada akhirnya. Gimana? Ya. Ya. Benar. Betul. Boleh? Gimana Tante Dia? Boleh dapat ini Tante Dia? Iya sih, saya sih ngerti juga si pemberi itu adalah kekal. Tadinya saya juga pikir begitu, tapi karena dibilang ini bukan masalah si pemberi, tapi yang diberikan itu gitu. Jadi mungkin saya Betul itu Tante. Jadi pertanyaannya kan kenapa? Jadi kenapa kita bilang nafas itu kita label kekal gitu sebenarnya pertanyaannya Tante Dia. Jadi nafas tuh kenapa sih yang diberikan itu kekal, nggak yang misalnya sementara. Nah, itu dia. Jadi nafas yang diberikan itu connect sama pemiliknya. Itu sebenarnya pertanyaannya Tante Dia. Ya. Oke, Gedis, thank you. Silakan lanjut. Oke. Gimana, Mah? Nggak buka mic, Mah.
Jadi kalau ditanya kenapa nafas yang diberikan itu kekal, karena pemberinya kekal, Itu gitu dia. kan? Pemberinya kekal. Jadi jadi kayak sebab akibat gitu, ya kan? Karena pemilik nafas itu kekal, dia punya nafas pun kekal gitu. Pemberinya juga kekal. Iya, karena God itu kan nggak ada awal dan nggak ada akhir, dan nggak ada awal dan akhir itu adalah definisi kekal gitu. Bisa ya? Dan yang menerima pun kekal kan, Nik? Berarti nanti Emma dijawab nomor 2 ya. Oh, Oke, nomor 2 sekarang. Kita minta dari grup 2 Aca. Dari apa yang diberikan, apa harapan pemberi. Jadi kan diberikan nafas kekal toh? Jadi waktu diberikan nafas kekal, apa harapan pemberinya? Harapan pemberinya yang menerima nafas kekal, kehidupannya juga kekal. Oke, itu dari grupnya ini. Sekarang grupnya room 1, kita minta Manda. Aku tadi karena aku tadi agak terlambat masuk, Kak. Oh, oke. Kalau gitu, Mak Linda. Thank you, Manda. Belum dibuka mic-nya, Mah? jadi dari apa yang diberikan, apa harapan pemberi. Jadi waktu Adam dan Hawa diberikan nafas kehidupan itu, dia kekal kan, kehidupannya kan kekal. Jadi yang menerima juga kekal. Jadi harapannya, harapan pemberi adalah yang diberikan kehidupan kekal ini tetap untuk memilih Yang diberikan apa, Mah? Tadi kita ini. Kehidupan kekal. Yang diberikan, Mah, yang diberikan kepada Adam. Nafas kehidupan kekal. Nafas kekal aja gitu, Mah. Nafas kekal, ya kan? Nah, harapan pemberi apa? Tetap memilih kehidupan kekal. Enggak, Mah. Harapan pemberi untuk Adam dan Hawa dapat nafas kekal, Adam dan Hawa punya apa? Oh, mempunyai kehidupan kekal. Nah, itu dia. Gimana? Ibu Goksan dapat itu, Tante Lika? Iya, Gairi. Oke. Jadi yang diberikan nafas kekal mempunyai kehidupan. Manda dapat itu, Manda? Itu dia. Manda dapat itu? Boleh aku coba ulang, Kak? Boleh. Jadi pokoknya kan dari apa yang diberikan, apa harapan yang pemberi. Harapannya adalah supaya creation-nya ini tuh dia ada juga punya kehidupan kekal kan, Kak? Ya, itu dia. Oke, thank you. Nomor 3, kenapa pakai kata harapan? Kita minta Sami. Halo, Mice. Iya, Sami. Tadi di grup kita belum bisa kumpulkan, cuma saja ada jawaban sendiri. Oke, silakan. Jadi kenapa kita pakai yang kita pakai harapan itu karena pilihan dari si pilihan dari si penerima bisa pilih yang kekal atau tidak kekal. Oke, itu dari Sami. Thank you. Sekarang mau tanya sama Tante Dia. Silakan Tante Dia nomor 3. Saya baca soalnya dulu. Sorry. 3. Kenapa pakai kata harapan di nomor 2 ya? Jadi kan ini kan ada hak memilih gitu ya. Jadi diharapkan si pemberi itu mengharapkan yang diberi kehidupan itu dia pilih yang karena ada ini loh, maksudnya ada kemungkinan dia untuk tidak pilih. Jadi diharapkan ya gitu. Jadi diharapkan dia itu pilih yang
hidup kekal gitu. Oh, oke. Makanya ada kata harapan karena ada dua gitu loh, ada kemungkinan dia nggak pilih yang itu gitu. Oke, thank you Tante Dia. Jadi Ya ampun aku ya, aku buka nggak sih? buka Aku mic-nya. buka mic nggak sih? Bisa. Oh, oke. Kedengeran kok Tante Dia. Iya. Nah, Iya, jadi iya. pakai kata harapan ini ya. Karena belum tentu kehidupan kekal. Bagaimana? Belum tentu kehidupan kekal yang akan dia pilih gitu ya. Jadi yang diberikan nafas tuh belum tentu hidupnya kekal gitu. Karena yang Tante Dia bilang tadi, karena ada hak pilih ya kan. Orangnya belum tentu memilih dia mau kehidupan kekal kan Tante Dia? Iya betul. Iya. Nah, itu dia. Makanya ada kata diharapkan. Jadi karena ada hak pilih, jadi belum tentu harapan pemberi nafas itu terjadi untuk yang diberikan nafas punya kehidupan kekal yang nggak ada ujungnya. Gimana? Sally ngerti itu? Kak Maratur, Bu Goksan dapat itu, Manda? Maksil? Iya, Sally. Tadi coba ya Cecil jelasin yang sini. Tadi kan harapannya itu yang diberikan, harapan dari yang beri nafas itu yang diberikan nafasnya punya kehidupan kekal kan Cek? Nah, terus harapannya itu adalah ketika yang diberikan kenapa pakai harapan? Karena belum tentu yang diberikan nafas sama pemberinya ini punya kehidupan kekal. Karena? Jadi bisa aja mereka tolak gitu. Karena pakai kata harapan. Kenapa ada kata harapan? Karena? Belum tentu penerimanya punya kehidupan kekal. Cik. Kenapa? Karena Adam dan Hawa ada apa? Oh, ada hak pilih, Cik. Itu dia. Boleh, Sally? Oke, boleh. Jadi bisa dua kan? Hak pilih. Dia mau hidup kekal sama seperti yang diharapkan pemberi nafas, atau tidak hidup kekal. Itu aja kan dua pilihannya kan? Dengan dia tolak kehidupan yang diberikan oleh pemberi nafas. Makanya pakai kata harapan. Oke. Jadi pakai harapan karena belum tentu mereka pilih untuk dapat kehidupan kekal. Iya, itu dia Sally. Dapat ya Sally? Iya, dapat. Oke. Thank you Sally. Sekarang berikutnya nomor 4. Kita mau pilih dari room 2 adalah Itin. Kenapa Hawa tolak pemberian Tuhan? Halo Mice. Itin. Kenapa dia tolak? Karena dia tidak tahu bahwa kehidupan yang dia tolak adalah kehidupan kekal. Oke, itu dari kelompoknya 2, Itin. Sekarang itu belum dibahas di Petualang Grup, cuma jawaban pribadi Itin. Oh ya, nggak apa-apa Itin. Oke, sekarang Sally, silakan. Kenapa Hawa tolak pemberian Tuhan? Tadi belum, Cis. Kalau Sally punya reason apa kira-kira? Ini berdasarkan siangnya. Pokoknya Sally punya reason deh. Apa aja yang Sally mau jawab kira-kira kalau dikasih pertanyaan ini apa jawaban Sally? Ini Cis, 1 Timotius 2:14 kalau nggak salah yang bilang mereka tertipu sih. Oke, thank you Sally ya. Oke. Nah, jadi kenapa Hawa itu tolak pemberian Tuhan yaitu kehidupan kekal? Jadi kalau misalnya Sally atau Manda atau siapa saja Ibu Goksan, Kamaratur, kalau ditawarin sesuatu, ini kehidupan kekal, kira-kira ditolak atau diterima? Terima kan? Kalau misalnya dikasih, ini kekal loh, ini kehidupan kekal, kira-kira mau tolak atau terima? Terima dong. Udah pasti terima dong. Jadi, kenapa Hawa tolak pemberian Tuhan? Karena
Dia nggak Dia tahu. tidak tahu kalau yang dia tolak itu adalah kekal. Gimana? Iya. Jadi karena Hawa tidak tahu makanya dia tolak ya. Iya. Hmm. Boleh. Jadi dia Boleh. tahu bahwa yang dia tolak itu apa? Hidup kekal. Kekal. Karena kalau tahu ya mana mau dong untuk menolak yang kekal, ya kan? Iya. Betul. Nah, sekarang 2 ayat yang mendukung nomor 4, yaitu artinya kalau dia dia nggak tahu dia tolak kekal, artinya Tuhan bilang nggak, ini pilihannya kehidupan kekal. Jadi posisinya Hawa yang ini ya, ini apa? Tidak tahu kan? Iya. Yang dia tolak apa? Kehidupan kekal. Kekal. Artinya kalau dia nggak tahu, waktu Tuhan ngomong, ada unsur kekal nggak dari, jadi kan Tuhan kasih pilihan ya. Kalau kasih pilihan kan minimal ada 2, mau A atau B kan? Iya. Betul nggak? Dikasih pilihan kan? Iya, Kak. Oke, dikasih pilihan, mau A atau B. Artinya dalam pilihan A dan B ini waktu Tuhan bilang, ada nggak dibilang sama Tuhan tentang kekal? Kalau Adam dan Hawa nggak tahu kalau yang dia tolak kekal. Nggak ada dibilang, Kak. Nah, gimana Nggak bisa? ada. Jadi Karena waktu ada- Tuhan bilang ini, tidak ada unsur kekalnya. Dalam pembicaraan Tuhan bilang kepada Adam dan Hawa, walaupun yang dia bilang tidak ada kata kekalnya, tapi itu udah mewakili kehidupan kekal. Gimana? Bisa sharing semuanya? Kurang dapat, Kak. Jadi Ulang misalnya ya kakak Maratur toh, misalnya Geidi bilang sama kakak Maratur, ya kan? Iya. Mau mangga atau manggis, contohnya kayak gitu, ya. Iya. Lalu kakak Maratur tolak dia punya manggis. Karena kakak nggak tahu kalau manggisnya itu manis, gimana? Iya. Oke, jadi kakak tolak manggisnya karena nggak tahu kalau manggisnya apa? Manis. Manis. Karena di otaknya kakak Maratur udah bilang, pikir manggis ini pasti asem gitu kan? Aku nggak suka asem. Padahal manggis yang Geidi kasih itu manis. Artinya waktu Geidi menawarkan ke kakak Maratur, Geidi bilang nggak kata manisnya? Enggak. Enggak. Jadi waktu Kak Maratur pilih untuk menolak manggisnya tanpa tahu kalau manggisnya apa? Manis. Begitu juga Adam dan Hawa, dia tolak kehidupan kekal. Yang dia tolak itu, dia nggak tahu kalau yang dia tolak kekal karena dalam pilihan yang Tuhan kasih, Tuhan nggak bilang kalau kamu pilih ini, artinya kamu tolak kehidupan kekal. Jadi kata-katanya Tuhan itu nggak ada unsur kata kekal. Gimana? Oh, Ya. gitu. Iya. Boleh? Ini Gedi, ini Hah? saatnya dikasih kehidupan kekal atau tolak kekal. Ini sih sudah berdosa Hawa ya. Iya. Tapi waktu Tuhan kasih pilihannya sebelum berdosa kan? Waktu dia tolak itu waktu dia berdosa kan, Ibu Goksan? Tapi pilihannya sudah dikasih sama Tuhan sebelum mereka berdosa untuk mau pilih yang mana. Tanpa Tuhan bilang kata kekal, gimana? Oh. Jadi waktu dia tolak, dia nggak tahu yang dia tolak itu adalah yang kekal. Karena dalam yang Tuhan bilang itu nggak ada kata kekalnya. Walaupun itu ngomongin kekal. Sama kayak tadi contohnya Geidi nawarin Kak Maratur manggis atau mangga. Ya kan? Walaupun Geidi nggak bilang manggisnya manis, apakah manggisnya sendiri itu udah pasti manis? Gimana? Tanpa dibilang. Boleh? Boleh. Enggak boleh, enggak.
Jadi yang manggis yang ditawarin ke kakak Maratur itu manis aslinya. Ini contohnya ya. Tapi Gedi nggak bilang manis. Apakah ketika Gedi nggak bilang kata manisnya Ibu Goksan, itu rubah rasa mangisnya yang manis? Bukan. Ya Enggak. tetap juga manis. Kak. Nah, Benar. itu dia. Tapi Kak Maratur tolak manggisnya karena Gedi nggak bilang manis. Jadi Kak Maratur tolak manggisnya tanpa tahu kalau manggisnya manis. Gimana Bu Goksan? Boleh? Jadi Kak Maratur tolak manggisnya karena dia tahu manggisnya manis atau nggak manis? Karena nggak tahu manis manggisnya. Tuh. Begitu juga Adam dan Hawa tolak kehidupan kekal ini karena nggak tahu kekalnya. Dia nggak tahu mereka itu kalau mereka sedang tolak yang sifatnya kekal. Yang kekal. Karena yang Tuhan bilang Jadi- itu, kata-kata yang Tuhan bilang itu ada unsur kekalnya nggak? Ada nggak kata-kata yang Tuhan Iya. bilang kekal? Tidak ada. Katanya. Tidak ada. Pilihan itu Gedi, kekalnya nggak Bu Goksan? bukankah dari mulut Tuhan semua yang kekal? Tapi Bu Goksan yang Gedi tanya, apakah kata-kata yang Tuhan bilang itu ada kata-kata kekalnya nggak? Oh, berarti harus ada tertulis di situ kata-kata kekalnya ya. Bukan harus yang keluar dari mulut Tuhan itu. Iya. semua Nah, jadi sekarang harus sebab akibat Bu Goksan. Baru nanti kita ke ayat. Kalau dia nggak tahu, kalau dia tolak kekal, artinya yang Tuhan bilang itu ada kata-kata kekalnya nggak Bu Goksan? Harus seperti itu ya. Ada atau enggak? Jawabannya apa Bu Goksan? Enggak ada. Nggak ada. Walaupun Saya pikir walaupun betul kata Bu Goksan, kalau firman yang Tuhan bilang itu kekal gimana? Itu betul. Iya. Nah, tapi yang Tuhan bilang nggak ada kata-kata kekalnya. Gimana? Boleh? Oke, kalau Boleh. ayatnya di Berarti karena enggak ada tercantum di situ. Heeh. Di mana? Ya kan nggak ada tercantum di situ apa Bu Goksan? Enggak ada tadi tercantum di situ kata-kata kekal gitu ya. Ya, tapi walaupun prinsipnya ada kan? Prinsip Iya. kekalan itu walaupun nggak ada kata-kata kekalnya, namanya Tuhan bilang so pasti kekal Bu Goksan kan? Iya. Boleh Bu Goksan? Boleh. Oke, mantap Bu Goksan. Ayatnya di mana tadi anak-anak semuanya? 1 tes 1:5. Tesalonika 1:5. Ini kan? 1 tes 1:5 kan? Kata apa yang bilang kalau ada unsur kekalnya? Kata apa yang bilang kalau ada unsur kekalnya? 1 Tesalonika berapa tadi Gedi? Ayat 5. 1 ayat 5. Oke, biar saya lihat. Jadi kan kata word kan? Ada kata firman kan di sini? Iya. Kalau kata word sendiri ada bilang kekal nggak di sini? Kalau kata-kata word ada. Masih aku baca bentar ya. Ya. Ada kata firman kan Bu Gok? Karena tadi kami agak rusak-rusak kami DBS nggak ada internet lagi keluar kami tadi sama Alwin. Oh iya. Terus, Jadi ada kata nah, firman. jadi ini tadi kan ini 1 Tesalonika 1 ayat 5, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, Oke, tetapi ada kata juga firman. Kenapa? Ada kata firman atau kata-kata nggak di ayat itu? Kata-kata. Kata-kata. Ada kata dan itu Kata-kata saja. ada kata-kata kan? Atau firman atau bahasa Inggrisnya Iya. word, boleh? Ada. Iya. Jadi apakah misalnya Tuhan ngomong, ini namanya word atau firman? Boleh? Boleh? Oke. Misalnya contoh, jadilah terang. Ini kata-kata atau bukan kata-kata? Kata-kata. Kata-kata. Kata-kata, ya kan?
Nah, kata-katanya ini dibilang not in word only. Artinya ini tidak hanya dalam firman saja. Gimana? Bisa ngerti semua? Bisa. Artinya kalau tidak hanya dalam firman saja, artinya ada unsur apa? Unsur yang lebih dari kata-katanya kan? Yang lebih dari kata-kata. Iya. Ya kan? Jadi artinya unsur Kata-katanya itu nafasnya dan rohnya itu tuh ya. ya, jadi Bu Goksan dia Tuhan kan bilang kan, jadilah terang. Kalau berdasarkan kita punya alur pertanyaan ini, jadilah terang nggak ada kata apanya. Kekal. Tidak ada kata apanya. Tidak ada kata apanya sesuai alur kita punya pelajaran. Kekal. Yang lain gimana? Oh, Aca, kekalnya. Kekalnya kan? Nggak ada di situ kata-kata kekalnya. tidak ada karena cuma Hanya jadi terang, kan? kata-katanya saja. Tetapi firman yang Tuhan ucapkan bukan cuma firman aja, tetapi Pak, udah pasti kalau tidak hanya artinya ada unsur kekalnya tanpa kata kekalnya. Gimana? Ya. Boleh? Iya. Tidak hanya Iya, dalam boleh. firman saja. Kalau kita baca, itu ada kuasanya, ya kan? Kuasanya apa? Kekal, ya kan? Iya. Itu dia. Kekal, iya. Boleh semuanya? Boleh. Kita dapat ya. Jadi yang Tuhan bilang ini, walaupun nggak ada kata-kata kekalnya, ada unsur kekalnya. Jadi yang Tuhan bilang apa yang ada pilihan? Ayatnya di mana? Ayatnya di mana, Aca? Genesis 2 ayat 16 sampai 17. Mantap, Aca. Betul nggak? Semua setuju nggak sama Aca? Setuju. Makan. Sama jangan makan. Betul nggak? Iya. Yang dilarang. Makan yang diperbolehkan. Betul nggak? Ada unsur kekalnya nggak di sini dibilang Tuhan? Ada kata-kata kekalnya nggak yang dibilang Tuhan? Ya. Oke, Tante Dia. Bagaimana dengan Seli? Ada kata ke Manda? Ada kata kekalnya nggak ini di pilihannya? Nggak ada kan? Itu dia. Nah, tapi ini bukan inward only. Gimana? Atau nggak? Tuhan nggak tanya, kamu mau hidup nggak? Gitu. Tuhan tanya gitu nggak di pilihan Kejadian 2:16-17? Tidak. Nggak ada. Nggak bilang gitu kan? Kamu mau hidup kekal nggak? Nggak dibilang kayak gitu kan? Karena kalau ditanya itu siapa yang akan tolak kalau ditanya kamu mau hidup kekal nggak? Pasti nggak ada yang tolak. Kekal, iya. Iya. Tapi pertanyaannya, kamu mau hidup kekal nggak? Ini ngomongnya dengan cara apa? Jangan makan. Jangan makan. Buah terlarang. Gimana? Iya. Jadi kalau misalnya kamu mau kehidupan kekal, ya jangan makan buah yang terlarang. Gimana? Jadi ada nggak dibilang hidup kekal dalam yang Tuhan bilang sebagai pilihan? Putus. Jadi Nggak ada. Tapi dengan saya tolak firman yang Tuhan bilang, itu sama dengan saya tolak kehidupan kekal. Gimana? Ya. Iya. Jadi tolak firman sama dengan tolak apa? Dengan tolak kata-katanya, tolak
kehidupan kekalnya, karena Itu dia. dari mulut Tuhan itu, perkataan yang keluar dari mulut Tuhan itu adalah kehidupan yang kekal. Itu dia, Ibu Goksan. Bisa ngerti? Bisa loh, bisa. Bisa. Jadi sebentar. Jadi sama saja dengan kita ya. Apa yang Tuhan perintahkan melalui mulutnya, kita tidak laksanakan, berarti kita tolak hidup kekalnya, walaupun enggak ada tertulis kata-kata hidup kekalnya. Itu dia, Bu Goksan. Gimana? Dapat ya? Dapat. Jadi Ya, Jadi paling penting nggak kita belajar firman-Nya untuk orang hidupkan kehidupan firman-Nya supaya itu menjadi bukti kalau kita nggak tolak kehidupan kekalnya dengan kita menurut dan nggak menolak firman yang Tuhan bilang. iya, aduh, iya gitu. Bisa ya? Oke. Oh, kalau gini, maaf Kak, boleh tolong ulang yang bagian akhir Kak? Aku kayaknya masih belum ngerti-ngerti amat deh Kak. Oke. Jadi Manda, waktu Tuhan bilang ini ada tulisan kekalnya nggak? Enggak Kak. Nggak ada kan? Cuman dibilang kalau nggak, Tuhan nggak bilang ini. Kamu mau hidup kekal nggak? Tuhan nggak bilang itu kan? Tapi Tuhan menyampaikan mau menanyakan pilihan Adam dan Hawa mau hidup kekalnya itu dengan berkata-kata jangan makan buah terlarang. Boleh? Jadi dengan dia makan buah terlarang, dia tolak apa sebenarnya? Dia tolak hidup kekal. Karena jangan makan buah terlarang itu sama dengan Tuhan tanya, kamu mau hidup kekal nggak, Adam dan Hawa? Gimana? Iya. Kak, boleh aku coba ulang Kak? Boleh. Jadi kan Tuhan ini dia nggak bilang ke Adam dan Hawa, kamu mau hidup nggak? Dia bilangnya itu, dia cuma bilang tuh, kamu tuh nggak boleh makan buah yang terlarang. Jadi dengan si Adam dan Hawa ini menolak, itu dengan Adam dan Hawa ini makan buah terlarang ini, dan mereka melanggar tuh maksudnya mereka nggak pilih hidup kekal kan Kak? Atau tolak kan? Iya Kak. Gitu deh. Cuman Iya, kalau Adam iya. dan Hawa Gede. nggak tahu kan nggak tahu itu pilihannya sebenarnya itu tentang hidup kekal ya. Itu dia. Oke, aku ngerti Kak. Mantap. Thank you Kak. Oke, Sally. Oke, ini coba aja sedikit. Silakan Sally. Nah, tadi coba aja sih jelasin dari Genesis 16-17 tadi. Tadi kan dibilang pilihannya di situ ada dua. Mau makan, kalau mau makan diperbolehkan. Kalau dibilang jangan makan, artinya itu yang dilarang. Nah, di sini nggak ada kata-kata yang bilang kekal. Tapi di 1 Tesalonika 1:5 tadi kan dibilang bukan in word only atau tidak di dalam kata-kata saja. Tidak hanya kata-kata saja dibilang. Nah, artinya waktu Tuhan Yesus bilang jangan makan buah terlarang, itu firman Tuhan yang sama dengan kehidupan kekal. Sehingga kalau misalnya tolak firman yang bilang jangan makan, itu sama dengan tolak kehidupan yang kekal. Iya. Jadi Tuhan tanya nggak sama Adam dan kamu mau hidup kekal nggak gitu tanyanya? Enggak sih. Apa yang menggantikan pertanyaan kamu mau hidup kekal nggak? Dengan apa? Jangan makan buah terlarang. Itu dia. Dan itu mewakili kalau kamu bikin yang bertentangan dengan apa yang saya katakan, kamu tolak kehidupan kekal. Walaupun saya nggak tanya kamu mau hidup kekal nggak? Gimana? Karena kalau saya tanya kamu mau hidup kekal nggak? Pasti mau. Tapi kamu punya perbuatanlah yang bertentangan dengan firman yang saya ucapkan, itulah bukti kamu tolak atau terima kehidupan kekal. Gimana? Oh iya. Boleh ya? Iya boleh. Oke. Dapat. Dapat ya? Oke, sekarang prinsip kedua. Ini prinsip pertama.
Lalu istilahnya poin pertama yang harus kita dapat lah ya. Jadi tolak firman sama dengan tolak kehidupan kekal. Karena firman yang firman itu kan kita tahu sama dengan nafas semua ya kan? Sama dengan kehidupan dan itu kekal semua ya. Oke, sekarang yang kedua. Yang kedua ini kita udah mau masuk ke ini ya. Ke probation. Ya, kita mau masuk ke probation. Nah, jadi fungsi probation sekarang. Kita mau tanya beberapa orang, apa fungsi probation Kokore? Sorry, kok fungsi probation? Fungsi diciptakan. Fungsi diciptakan apa Kokore? Ya, lupa tadi ya. Fungsi diciptakan untuk hidup, ya itu. Oke, untuk hidup. Kalau misalnya mau tanya sama Tante Lika, fungsi diciptakan apa Tante Lika? Kalau Masil? Saya bisa, Gedi. Oh, boleh. Apa Bu Goksan? Fungsi probation itu adalah waktu yang diberikan Tuhan kepada manusia. Tapi Bu Goksan sudah diganti. Tadi Gedi salah pertanyaan. Apa sekarang pertanyaannya, Gedi? Apa fungsi diciptakan, Bu Goksan? Fungsi diciptakan supaya bisa hidup, gitu. Supaya bisa hidup. Oke, itu Bu Goksan. Satu lagi, Kak Maratur. Ya untuk hidup juga, Kak. Untuk hidup. Oke. Nah, sekarang untuk tahu fungsinya, kita harus tahu Oke, Sonder Reisen, silakan. Kami mau coba Cil. Sami, silakan. Mau coba fungsi diciptakan itu bagaimana apa yang buat mereka hidup. Itu nggak menjawab pertanyaan. Jadi kayak untuk menunjukkan apa yang untuk membuat mereka hidup. Bukan. Oke, jadi fungsi diciptakannya itu bisa ya, Maksil. Mau jawab, Maksil, fungsi diciptakan apa? Hidup, no? Hidup. Itu aja, Maksil? Supaya hidup. Oke, supaya hidup. Terima kasih. Oke. Nah, fungsi diciptakan ini bisa dijawab dengan pertanyaan, apa yang membuat Adam dan Hawa hidup, boleh? Jadi yang Sami jawab itu bukan jawaban, tapi pertanyaan untuk menjawab pertanyaan fungsi diciptakan, boleh? Apa yang membuat Adam dan Hawa hidup? Apa? Nafas kehidupan. Nafas kekal atau apa tadi yang kita udah establish? Nafas kehidupan. Kehidupan kekal. Nafas kehidupan kekal gitu ya? Iya. Kehidupan kekal sama semua kan? Karena nafas kan sama dengan breath, sama dengan word, sama dengan life kan? Kalau nafasnya kekal artinya kehidupannya kekal, betul nggak semuanya? Iya. Oke. Artinya yang membuat Adam dan Hawa hidup adalah kehidupan kekal. Artinya fungsi diciptakannya ini bisa dijawab dengan apa yang membuat Adam dan Hawa hidup, yaitu kehidupan kekal. Jadi fungsinya untuk apa? Kehidupan kekal. Untuk hidup kekal. Hidup. Bisa dapat supaya hidup. Ya. Kekalnya Maksil. Kalau cuma hidup saja salah. Boleh Maksil? Karena yang diberikan ya, karena yang diberikan kehidupan toh atau ada kekalnya, Maksil? Kehidupan kekal, no?
Ada kehidupan kekal. Artinya, kenapa Adam dan Hawa diciptakan supaya mereka bisa apa? Hidup kekal. Itu dia. Boleh semuanya? Apakah sudah ngerti Ya. bahwa diciptakan? Ya. Oke. Nah, jadi Adam dan Hawa kita tadi udah establish kan, karena Tuhan itu kan pemilik nafas kekal itu kan? Pemilik Ya. kan? Ya. Iya. Pemilik. Dan Iya, Tuhan ini hanya punya apa? pemberi kekal. Hanya punya apa? Hanya punya kehidupan kekal, gimana? Jadi, kalau dia hanya punya kehidupan kekal atau nafas kekal, artinya memberikan apa? Diberikan apa kepada Adam dan Hawa? Hanya bisa Hidup. kasih apa? Hidup kekal. Nafas kehidupan kekal. Artinya hanya bisa kasih kehidupan kekal. Napas hidup kekal. Coba ikutin dia punya alur ini ya. Kalau hanya punya kehidupan kekal, kita bilangnya artinya Adam dan Tuhan hanya bisa kasih kehidupan kekal. Walaupun nafas kekal betul, tapi kalau konteks yang dibicarakan hanya kehidupan kekal, apakah kita mau bilang nafas kekal lagi? Boleh, Mah? Semua bisa ya? Bukan, enggak lagi. Jadi nafas kekal betul, tapi untuk nggak sesuai alur yang sedang diceritakan gitulah, boleh? Karena yang premis sebelumnya Tuhan hanya punya kehidupan kekal, artinya dia hanya bisa kasih apa? Kehidupan kekal. Bisa nggak? Kehidupan kekal, no? Bisa nggak kasih yang nggak kekal? Tidak. Nggak bisa. Nah, di sini Tuhan sudah apa? Ada yang mau ini? Sorry, ini kan mereka sekarang jadi punya kehidupan kekal kan? Tapi mereka apa? Dalam alur cerita mereka apa? Menolak hidup kekal. Nah, tolak kehidupan kekal ini kan? Ya. Iya. Oke. Tadi masih ada yang ingat nggak? Kalau dari segi Tuhannya apa yang menciptakan? Tuhan apa? Kekal. Tuhan pilih menciptakan manusia. Tuhan sudah pilih, oke? Iya, iya. Tuhan pilih hidup kekal. Bukan itu. Pemberi hidup kekal. Tuhan sudah pilih untuk apa, Mah? Menciptakan manusia. Nah, gimana Bu Goksan bisa? Oh iya, betul, betul. Iya, ya. Betul, Ji. Sudah pilih untuk ciptakan manusia, walaupun mereka tolak kehidupan kekal, gimana? Kekal. Artinya Iya, Tuhan iya, iya. sudah pilih untuk ciptakan manusia, walaupun mereka tolak, artinya apa? Artinya apa? Ada yang mau coba? Tuhan kasih kesempatan. Kasih probation. Tuhan tidak apa? Nyerah atau kecewa. Tuhan Dengan- tidak langsung, ya kan? Ya, betul kata langsung, nggak langsung kecewa atau menyerah. Menyerah Oh. kan? Pilihan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa yang udah pilih yang salah kan? Atau yang udah gagal kan? Ya, betul. Ya. Cek. Gimana? Jadi Tuhan, karena Tuhan yang sudah pilih, jadi Tuhan itu waktu ciptakan manusia karena nggak disuruh malaikat, ataupun disuruh sapa. Ini karena Tuhan yang pilih sendiri, sehingga karena ini pilihannya Tuhan, walaupun ada kegagalan dari Adam dan Hawa, dia nggak langsung menyerah untuk Adam dan Hawa. Gimana? Yang sudah tolak eternal life. Bagaimana? Bisa dapat ini? Life, tapi Jadi kalau Tuhan menyerah, Adam dan Hawa langsung apa? mati, no? Mati. Artinya karena Tuhan tidak langsung menyerah, Adam dan Hawa diberikan apa lagi? Kesempatan, probation. Probation. Gimana? Adam dan Hawa diberikan pilihan lagi. Ya.
Oh, pilihannya Probation lagi. pada mantap mantap. Dikasih kesempatan memilih lagi, gimana? Ya. Karena kalau Tuhan Iya, gini. menyerah, mereka langsung waktu tolak kehidupan kekal langsung hilang, mati sudah. Tapi karena Tuhan yang pilih, Tuhan tidak langsung menyerah sehingga Adam dan Hawa mati enggak? Tidak. Enggak. Tapi Adam dan Hawa yang enggak mati, kenapa? Artinya dia diberikan apa lagi? Kesempatan. Itu dia, kesempatan lagi. Gimana? Kesempatan atau waktu. Boleh? Jadi artinya di dalam Boleh. probation ini mereka bisa apa? Bisa Hidup apa? lagi. Bisa pilih, oke? Ya. Oh, pilih ya. Jadi hidup. Pilihan itu Pilih kan, hidup ya. ya kan? Ya. Kita pilih lagi. Yang seharusnya tadi itu mereka mati, tapi karena Tuhan tidak langsung menyerah kepada Adam dan Hawa, Adam dan Hawa diberikan probation lagi untuk pilih sekarang nih. Ya. Benar. Gimana? Bisa, Manda? Kayaknya aku mau coba ulang deh. Coba. Jadi kan Tuhan ini dia menciptakan Adam dan Hawa. Dia pilih nih, dia udah ciptakan Adam dan Hawa. Nah, lalu ketika mereka menolak kehidupan kekal, mereka kan seharusnya langsung mati. Nah, tapi Tuhan dia tidak menyerah dengan Adam dan Hawa. Dan lalu dia kasih Adam dan Hawa ini tuh probation lagi supaya mereka bisa pilih lagi karena sebelumnya mereka nggak tahu, ya Kak. Betul. Nggak, apa namanya, Manda tadi nggak tahu apa tadi ya? Sorry. Apa karena tadi Adam dan Hawa kan mereka nggak tahu kalau misalnya itu pilihannya tuh yang jangan makan itu tuh maksudnya pilihan Tuhan tuh kasih pilihan kamu mau hidup kekal atau enggak yang itu Kak. Oh ya, karena mereka tertipu juga kan dikasih ini. Tapi Anda bisa dapat nggak alur ceritanya dari Tuhan aja? Nggak usah dari segi Adam dan Hawa, walaupun itu isanya bisa jadi tambahan cerita. Tapi dalam alur ini kita lagi mau jelaskan dari segi Tuhan yang kasih probation itu. Dan dia nggak, waktu mereka gagal dalam probationnya karena tolak kehidupan kekal, Tuhan tuh nggak langsung nyerah gitu. Karena Tuhan sudah pilih. Dan karena Tuhan nggak langsung menyerah, Adam dan Hawa diberikan apa? Probation 2. Waktu. Untuk bisa apa lagi? Di dalam probation? Memilih. Bisa pilih. Gimana? Bisa memilih. Bisa Kak. Ya, jadi yang tadi yang tentang Adam dan Hawa karena dia nggak tahu, itu bisa dijelaskan dengan benar, tapi lewat alur yang satunya yang tadi di atas itu ya, Manda yang pertama ya. Oke. Mantap. Karena ini mau dijelaskan dari segi alurnya bagian Tuhannya yang menciptakan dan pilih untuk menciptakan ya. Oke. Sally tadi angkat tangan udah ngerti? Oh iya, udah sih tadi pas jelas sama Kak Panda. Oh, udah dapat ya? Jadi ini alurnya siapa, Sally? Alurnya Tuhan sih. Nah, dari segi Tuhannya yang kasih probation kan? Oke. Iya. Oh iya, kalian deh ceritanya. Jadi sebelumnya kan pertama Tuhan hanya punya kehidupan kekal. Nah, terus kalau Tuhan mau kasih kehidupan ke siapa aja, bilanglah ke Adam dan Hawa, itu hanya bisa kasihnya kehidupan kekal. Dan Tuhan pun udah pilih untuk bikin mereka supaya bisa kasih kehidupan kekal gitu. Menciptakan mereka lah bahasanya. Iya, menciptakan mereka. Oke. Untuk mereka untuk mereka dikasih kehidupan kekal gitu. Betul, tapi kenyataannya apa? Mereka tolak kehidupan kekalnya. Dikasih pilihan lagi. Tapi Tuhan tidak langsung menyerah Kenapa dengan Tuhan nggak langsung menyerah? Karena buktinya Adam dan Hawa karena Tuhan sudah pilih. Itu dia. Contohnya kayak gini, Sally. Beda nggak kalau misalnya Sally disuruh sesuatu, misalnya Sally disuruh lah,
Sally nggak senang sebenarnya disuruh ini, ya, disuruh main piano lah contohnya. Misalnya Sally nggak bisa, semangat nggak? Istilahnya kalau Sally nggak bisa, apakah gampang menyerah kalau itu nggak minatnya Sally? Gampang sih. Misalnya kalau Sally bilang, aku mau belajar main piano, walaupun gagal-gagal main lagunya, apakah dicoba lagi sampai bisa? Iya. Iya, betul. Begitu juga waktu Tuhan pilih untuk ciptakan manusia, ketika mereka gagal, Tuhan nggak langsung menyerah karena Tuhan sendiri yang pilih untuk ciptakan manusia. Bisa ya, Sally? Iya, mantap. Makanya Adam dan Hawa dikasih probation lagi supaya mereka bisa pilih yang Iya. benar sekarang, yang pilihannya nggak mereka ulang. Semoga mereka nggak pilih yang mereka salah pilih di probation sebelum dikasih probation lagi. Bisa ya? Iya. Oke. Boleh, Ci. Kak Maratur bisa ya? Semua bisa? Mama, Tante Dia, Itin, Aca, Sami bisa? Semua? Oke. Oke. Nah, sekarang kita mau menjelaskan tentang probation. Probation ini tidak apa, ayo, ada yang mau coba? Probation ini. Tadi kan dikasih probation kan? Mau probation yang Bilang pertama ataupun probation yang kedua yang dikasih lagi karena Tuhan sudah pilih dan nggak mau menyerah, artinya probation ini tidak Aduh, hampir mau dapat. Paksa deh. Tidak paksa. Bukan, tidak. Didikte. Apa, Say? Tidak di apa jadi? Tidak didikte oleh apa? Apapun. Pemberian hak pilih gimana? Oh iya, didikte oleh Pemberian hak probation ini. Jadi dengan dikasih hak pilih itu bukan menjadikan ada probation. Bisa? Oh, ya. Kurang ngerti nih. Jadi ada probation itu bukan karena Tuhan memberikan hak pilih. Bisa, Ma? Jadi probation itu ada atau enggak itu bukan karena, jadi probation itu enggak pernah didikte dengan adanya hak pilih. Tuhan kasih hak pilih. Kalau misalnya probation itu didikte hak pilih, apakah malaikat pun sekarang sedang ada di dalam probation, Ma? Karena malaikat pun ada hak pilih atau enggak ada hak pilih? Oh, kalau malaikat nggak ada hak pilih kan? Malaikat nggak ada hak pilih, Mah. Apakah semua ciptaan Tuhan dikasih hak pilih, Ma? Iya, diberi hak pilih. Nah, kalau misalnya probation itu didikte oleh hak pilih, artinya malaikat sedang ada di dalam apa? Malaikat di dalam apa, Mas? Malaikat kan punya hak pilih juga, semua ciptaan. Semua yang diciptakan. Sekarang pertanyaannya gini, Ma. Kalau hak pilih itu menentukan, misalnya ya, semua orang yang ada hak pilih di dalam probation. Artinya malaikat punya hak pilih. Artinya malaikat ada di dalam apa? Dalam probation. Salah atau benar? Benar. Salah. Malaikat kan nggak ada di dalam probation mereka. Oh iya, betul, Kedi. Bisa, makanya dibilang probation itu tidak didikte oleh pemberian hak pilih. Gimana? Ya. Jadi probation dikasih ataupun berakhir itu nggak didikte oleh karena dikasih hak pilih gitu. Oh. Bisa, Mah? Iya. Eli bisa ngerti itu? Aca bisa? Bisa.
Tetapi Tunggu dulu Gedi, aku ketinggalan ini. ya, Probation itu tidak didikte oleh pemberian hak eh, pilih. Pemberian hak pilih. pemberian hak pilih. Jadi Tuhan kasih hak pilih kan? Itu tidak mendikte probation. Ada probation atau enggak itu enggak didikte dengan seseorang itu punya hak pilih. Boleh? Ya, Oke. Jadi yang mendikte probation apa? Probation itu selesai lah, gitu kan? iya. Pilihan dan hasil. Gimana? Tidak dikasih. Ini yang mendikte probation. Karena probation itu kan cuma-cuma diberikan Tuhan. Bukan itu konsepnya Bu Goksan. Probation itu kan Tuhan berikan supaya kita bisa pilih kan Bu Goksan? Betul nggak Bu Goksan? Iya. Ya kan? Nah, yang menentukan ada probation itu kita punya pilihan dan hasil pilihan itu. Bukan karena dikasih hak pilih, gimana? Oke. Bukan karena dikasih hak pilih ya. Berarti itu artinya hak pilih itu tidak mendikte probation itu ya. Dikasihnya, pemberian hak pilihnya Bu Goksan. Jadi mereka bilangnya lengkap. Pemberian hak pilih dengan pilihan dan hasil hak pilih ini beda. Pilihan dan hasil pilihan itu saya sudah memilih. Pilihan dan itulah yang menentukan probation saya berakhir atau enggak. Gimana Bu Goksan? Iya. Jadi waktu Adam dan Hawa salah pilih, probationnya langsung apa? Langsung mati. Langsung selesai, probationnya gagal. Gimana? Iya. Itulah probation pertama ya. Iya. Jadi pilihan dan hasil pilihan ini menentukan, mendikte probation kan? Jadi pilihannya kan mereka bisa pilih yang benar atau yang salah kan? Kalau mereka pilih yang salah, probationnya apa? Probationnya Berakhir. Ya kan? Tidak berhasil. Probationnya berakhir artinya mereka hilang kan? Dan apakah masih ada hak pilih kalau sudah hilang jadi debu? Enggak. Tidak ada hak pilih lagi. Sekarang kalau mereka pilih yang benar, masih di dalam probation lagi? Masih di dalam probation nggak kalau sudah pilih yang benar? Sudah. Enggak ya, Ge. Probation kan? Di luar probationnya itu tadi. Ya kan? Atau bisa dibilang probationnya berakhir, ya kan? Tapi masih lanjutkan kehidupan kan? Yang dia pilih kan? Masih. Ya kan? Lanjutkan kehidupan kekal karena pilih yang benar, pilih kehidupan kekal toh. Tapi waktu lanjutkan kehidupan kekalnya masih ada hak pilih atau enggak ada hak pilih? Masih. Ada hak pilih. Masih. Jadi artinya apakah hak pilih, ada hak pilih itu menentukan probation? Bukan. Enggak. Bukan, karena kalau walaupun Adam dan Hawa waktu itu pilih yang benar dan sudah nggak dalam probation. Probation itu kan masa di mana mereka diuji kan? Kalau mereka sudah lulus ujian, lulus ujian masih dalam probation atau keluar dari probation? Keluar dari probation. Tapi masih hidup atau sudah mati kalau sudah lulus ujian probation? Masih hidup. Tapi masih hidup. Walaupun masih hidup, apakah sudah nggak ada hak pilih atau masih ada hak pilih? Masih ada hak pilih. Masih ada karena masih hidup. Betul, masih ada hak pilih karena Tuhan berikan kan hak pilih itu kepada makhluk ciptaannya kan? Tapi apakah dengan masih ada hak pilih
kehidupan mereka sekarang setelah ujian itu namanya probation masih? Oh, bukan. Enggak. Makanya kita bilang probation itu tidak didikte seseorang itu punya hak pilih atau diberikan hak pilih, gimana? Ya. Ulangi dulu tadi, Gedi. Ya. Kan di waktu probation tadi bukan waktu yang bukan pilihan itu yang mendikte. Bukan, Tuhan berikan hak pilih itu Bu Goksan, bukan menentukan probation. Karena bisa saja kita di luar probation, tapi masih ada hak pilih yang Tuhan berikan. Gimana? Ya. Jadi Bu Goksan pertama harus ngerti bahwa probation itu adalah jangka waktu ujian Bu Goksan. Di mana kita kita diuji menentukan hak pilih kita yang mana. Dan kita punya hak pilih itu karena Tuhan berikan. Boleh? Oke. Ya. Nah, yang menentukan probation ini habis karena hasil pilihan kita atau pilihan kita apa gitu Bu Goksan. Kalau kita udah pilih yang benar, lulus ujian nggak? Lulus, no? Lulus. Atau lulus probation, betul nggak? Ya. Artinya Adam dan Hawa waktu itu kalau pilih yang benar, tidak makan buah yang terlarang, mereka keluar dari probation. Ya. Dan mereka sudah pilih kehidupan kekal itu kan? Mereka lanjutkan kehidupan kekal yang mereka pilih. Tapi sudah tidak Bu Goksan. Sudah tidak di mana Bu Goksan? Putus ya? Oh iya putus. Ribut tadi. Ketika sudah pilih yang benar, sudah lulus ujian, masih di probation atau sudah nggak di probation Bu Goksan? Tidak. Masih di probation. Kok udah lulus ya? Ya udah lulus. Kalau sudah lulus, perlu ujian lagi nggak? Nggak. Bagaimana Bu? Tidak. Gimana Bu Goksan? Kalau sudah lulus perlu ujian lagi nggak? Itulah yang aku bingung. Karena Goksan jawab aja. Kalau orang sudah lulus ujian perlu ujian lagi nggak? Misalnya Ibu Goksan enggak lagi karena udah lulus kan? Nah, itu aja Bu Goksan. Lulus mau ujian lagi. Boleh Bu Goksan? Boleh. Sering ku matikan mic-nya, ribut kendaraan kayak gitu ya. Maaf ya. Jadi karena mereka salah pilih, makanya dikasih apa? Dikasih probation keberapa? Kedua. Jadi kalau benar, masih ada probation nggak? Kalau benar. Kalau sudah pilih yang benar. Tidak. Sudah keluar dari probation. Boleh? Keluar dari probation. Enggak lagi karena sudah lulus ujian. Betul. Sudah pilih yang benar kan? Iya. Jadi di luar probation, misalnya ini kan? Jadi kita kan harus tahu dia punya alur. Aca ngerti Aca? Udah ngantuk kali dia anak-anak. Di mana Aca? Ada yang belum ngerti. Yang mana yang belum ngerti? Yang mana sayang yang belum ngerti? Yang bagian mana yang adik belum mengerti? Ini bilangnya yang nggak mengerti. Supaya dibantu Aca yang Aca belum ngerti. Yang mana, Dek?
Yang bagian mana yang Adek lihat di gambar di layar ini loh, Mice, kita nggak ngerti di sini gitu loh. Coba belajar ngomong kayak gitu. Gimana Giri? Gimana Aca? Kalau baca sudah ngerti sini, Cek. Coba apa yang Aca ngerti? Coba bilang. Coba probation itu di apa? Gimana ada probation dan gimana probation berakhir? Coba. Ayo, kalau cepat. Sendiri Tadi kan Aca bilang sudah ngerti kan si Mice. Nah, coba Aca bilang apa yang sudah ngerti. Silakan. Tunggu sebentar ya, saudara-saudara. Oke, jadi Ya, karena memang harus ini apa namanya diajarin untuk tanya dan jujur dengan apa yang dia bilang. iya luar biasa Giri sama anak-anak ya. Hebat kali. Aduh, itulah Bu Goksan. Iya. Gimana, Aca? Jadi pertanyaannya cuma 2, Aca ngerti atau enggak? Kalau Aca nggak ngerti, Mici mau jelaskan, tapi Aca harus bilang yang mana Aca yang nggak ngerti. Aca bisa saya tolong, Ca? Gimana, Aca? Mengerti apa enggak? Gimana kalau sambil nunggu ada Aca, Kak? Dari tadi kan saya lihat. Sebentar, kameratur ya. Oke, kalau Aca nggak mau bilang sekarang, habis kelas kalau kita akan tanya sama Aca apa yang Aca nggak jelas kita mau tanya, dan sebelum tidur Aca harus bisa ngerti apa yang Mice review malam ini. Kalau nggak ngerti kita nggak tidur dulu, boleh Aca? Jadi lebih baik kalau Aca ingin ditolong dan mau untuk selesainya cepat, mendingan ngomong sekarang. Atau habis review kita masih belajar untuk menjelaskan apa yang Aca nggak ngerti. Jadi pilihan di tangan Aca. Oke? Gimana Aca mau sekarang atau nanti habis review kita ngomong lagi? Oke. Berarti pilihan habis review. Oke. Jadi kita lanjut ya. Jadi kan tadi kan di sini. Dengar dulu Kak, Sally dari tadi angkat tangan Sally. Oh ya, Sally gimana Sally? Ayo sih. Tadi Sally mau tanya sih yang di benar sama salahnya itu, Cik. Oh iya, sekalian di sini ya, karena Bu Goksan tadi juga belum jelas, jadi aku mau ulang dari awal. Oh iya, oke, Cik. Awalnya debu kan? Debu tidak ada hak pilih nggak? Enggak. Tidak ada. Tidak ada hak pilih. Lalu karena dia nggak ada hak pilih,
Tuhan kasih kehidupan kan? Ya. Kasih kehidupan di sini. Tapi karena dia nggak ada hak pilih di sini, artinya mereka harus dikasih apa? Hak pilih. Dikasih hak pilih kan? Boleh semua? Ini kan Kejadian 2 ayat 3. Dikasih kehidupan. Lalu boleh gini. Nah, setelah dikasih hak dikasih kehidupan dan dikasih hak pilih, dikasihlah dia punya pilihan, betul? Iya. Ya. 2:17. Ya. Dikasih pilihan. Nah, pilihan mereka bisa dua kan? Dari hak pilihnya kan? Makan sama apa? Iya. Tidak makan. Tidak makan. Tidak makan. Waktu dia tidak makan ya hak pilihnya. Ini karena perintahnya jangan makan buah kan? Iya. Jadi pilihannya antara dia mau makan atau nggak makan yang dilarang. Itu fokusnya, oke? Iya. Jadi makan yang dilarang atau tidak makan yang dia apa? Yang dilarang. Yang dilarang. Jadi hak pilihnya ada dua. Makan yang dilarang atau makan yang tidak makan yang dilarang. Atau tidak. Iya. Waktu dia makan yang dilarang, ini pilihan yang apa? Yang salah. Dan waktu dia tidak makan dilarang, ini pilihan yang apa? Yang benar. Nah, probationnya berakhir ketika pilihannya sudah ditentukan. Di sini probation berakhir. Gimana? Ya. Boleh? Probationnya berakhir di sini kan, Lili? Betul. Iya. Probation berakhir. Tapi ada bedanya antara kalau salah sama benar. Kalau salah jadi apa Adam dan Hawa? Mati. Mati. Waktu jadi debu udah nggak ada apa? Nggak ada kehidupan. Nggak ada hak pilih lagi. Boleh? Boleh. Lalu kalau dia pilih yang benar, lanjutkan apa? Melanjutkan kehidupan. Hidup kekal. Hidup. Kehidupan kekal yang mereka pilih kan? Iya. Boleh? Artinya waktu mereka lanjutkan kehidupan kekal yang mereka pilih, sudah nggak ada hak pilih atau masih ada hak pilih? Masih ada hak pilih. Masih ada hak pilih. Walaupun sudah mati. Kok udah mati? Ibu Goksan, benar loh. Ini pilih yang benar, Bu Goksan. Iya. Oh, pilih yang benar tadi ya? Iya, kalau sudah mati kan nggak ada hak pilih, Bu Goksan. Udah nggak bisa pilih kan? Udah jadi Kalau udah mati. Iya. Nah, jadi agak ini tadi putus-putus, jadi nggak pasti. Nggak apa-apa. Nah, jadi di sini ini kehidupan ini namanya kehidupan probation kan, karena mereka diuji, betul nggak? Yuk. Dan di sini sudah keluar apa? Udah keluar probation. Apa maksudnya? Yang di waktu probation berakhir, yang keluar probation kan? Ibu dia kan? Iya. Nah, waktu yang di merah ini yang masih ada hidup kan? Yang ini udah mati kan? Nggak ada hak pilih, betul? Betul kan? Nah, mari kita lihat. Apakah hak pilih yang mendikte di mana probationnya? Setuju atau enggak? Enggak. Tidak. Karena apa? Di luar probation masih ada hak pilih. Itu dia, gimana? Oh iya, karena di luar probation masih ada hak pilih ya. Sehingga Probation probation itu tidak didikte oleh
Hak pilih. Pilih. Bisa semuanya? Iya. Bisa ya? Yang Ya. menentukan probation itu berakhir, ya kan? Karena pilihan dan pilihan saya gimana? Jadi apapun hasil pilihan saya, itulah Probation berakhir. gimana? Jadi yang menentukan probation itu berakhir atau enggak apa saya? Apanya saya? Pilihan saya. Pilihan saya. Gimana? Bukan karena saya Iya. ada hak pilih lalu dibilang karena saya ada hak pilih saya di probation. Benar atau salah? Salah. Sally ngerti itu, Sally? Kan, tapi tidak dikasih probation. Oh iya, sorry. Boleh sih ngerti, Cek. Oke, gimana? Sonder, ada angkat tangan? Kami. Mice, Ya. yang aku masih susah ngerti yang keluar probation itu loh. Yang ini, yang merah-merah itu. Berakhir di luar atau di dalam probation, Sami? Nah, di luar. Oke, sudah Selesai. di luar probation, no? Yang maksudnya penjelasan di dalam di luar itu tadi aku dengar sama aku nggak suka ngerti. Yang mana? Coba apa yang Sami ngerti? Yang saya ngerti cuma satu sini Mice. Jadi kan sudah dikasih pilihan toh, makan yang dilarang atau tidak makan yang tidak dilarang. Kalau makan dilarang itu kan salah. Kalau yang makan dia yang tidak makan yang dilarang itu benar. Yang salah itu akhirnya dia itu mati dan jadi debu dan tidak ada hak pilih. Yang benar itu lanjutkan kehidupan akal yang mereka pilih. Nah, dan itu masih ada hak pilih. Nah, cuma sampai situ saja Mice. Oke, berarti Sami sudah ngerti, no? Sama situ ya Mice. Oh. Nanti dengar maksudnya bingung. Oke, terima kasih Mice. Ya, Sami, sama-sama. Oke. Ya, Sally. Oh iya, jadi Cik, maksudnya probation berakhirnya itu, saya bingungnya apakah waktu probation berakhir itu yang menentukan yang pilih benar atau yang pilih salah? Kira-kira kalau di garis gini gimana? Apakah ketika pilih yang salah probationnya lanjut masih? Probationnya enggak sih. Nah, kalau pilih yang benar probationnya masih lanjut? Oh iya Ci. Misalnya Sally lah ujian gitu kan? Sally jawabnya bisa 2 kali atau cuma 1 kali? 1 kali sih. Jadi ya ini antara dia mau pilih yang benar atau salah, namanya dia lagi ambil ujian. Ketika ujian itu diambil 1 kali ya wes selesai dia punya ujian. Iya betul Ci. Pilih baru. Boleh? Oke Ci. Boleh Ci. Tapi ini belum bilang probation kedua kan? Baru pokoknya keluar probation nih. Ya, ini prinsipnya kan. Nah, lalu di sini kita bisa lihat toh. Ini yang dia pilih kan yang salah. Ya kan? Setuju semua? Iya, salah. Dan waktu Mereka pilih yang dilarang sebenarnya mereka tolak apa? tolak kehidupan. Ya, kehidupan kekal. Tolak kehidupan kekal toh? Tapi masih ingat kan tadi prinsipnya Tuhan menyerah atau enggak menyerah? Tidak menyerah. Jadi walaupun dia harusnya mati, ya kan? Tapi dia enggak mati dengan dia sekarang dikasih probation ke berapa? Kedua. Boleh? Boleh. Bisa? Tapi bisa nggak kita bilang artinya di sini kan di probation kedua kan mereka harusnya mati kan? Mereka artinya terima apa di sini? Kehidupan. Terima kehidupan kan? Iya. Karena harusnya mati kan? Tapi bisa nggak terima kehidupannya ini kita bilang ini kehidupan yang mana dia tolak? Bisa nggak? Enggak.
Tidak beda. Karena dia nggak mungkin menerima sesuatu yang dia sudah tolak. Gimana? Iya, apalagi hal yang sama. Bagaimana? Samuel dapat itu? Iya. Life atau kehidupan di probation kedua ini bukan life di mana? Di probation pertama. Betul. Karena life di probation pertama diapain? Ditolak. Pertama ditolak. Dan caranya life di probation pertama diapain? Hah? Caranya Gimana di maksudnya? probation pertama gimana? Tuhan kasih life di probation pertama caranya gimana? Dihembuskan, diberikan gitu. Dihembuskan. Di waktu di probation kedua, apakah Adam dan Hawa dihembuskan lagi enggak? Tidak. Kita bisa bilang di probation lagi. life-nya ini bukan life di probation ke pertama. Iya. Karena yang pertama adalah life di probation pertama sudah ditolak. Dan caranya berikan life-nya diapain? Dihembuskan. Itu dia. Boleh? Nggak masuk akal kan? Kalau misalnya sesuatu yang ditolak dikasih lagi. Artinya mereka lanjutkan apanya? Kehidupan kekalnya. Bukan. Jadi misalnya gini. Misalnya kayak gini. Mama itu pasti menolak jeruk. Terus aku kasih jeruk terus. Aku kasih jeruk terus. Artinya mama melanjutkan mama punya apa? Ketidaksukaan. Bukan. Coba ikut premisnya. Mama menolak jeruk. Kalau dikasih jeruk, tolak. Terus Geidi kasih jeruk. Terus kasih jeruk. Jadi mama melanjutkan apanya mama? Pakai kata-kata yang dari Geidi. Lanjutkan apanya? Itu. Kita menunjukkan untuk tetap memakai jeruk itu. Menerima jeruk itu. Mama menolak jeruknya Geidi. Hari Senin lah. Mama menolak jeruknya Geidi. Pokoknya mama punya pilihan itu. Menolak jeruknya Geidi. Kalau hari Selasa Geidi kasih jeruk, artinya mama apa lagi? Tetap menolak. Mama melanjutkan menolak jeruk. Itu dia, melanjutkan penolakan jeruk hari Selasa. Gimana? Iya. Kalau dalam probation pertama, udah tolak kehidupan. Kalau kehidupan yang sama dikasih di probation kedua, artinya Adam dan Hawa cuman apain kehidupan pertama? Melanjutkan penolakan kehidupan pertama. Itu kalau sampai kehidupan pertama yang dikasih. Betul. Kan kehidupan pertama yang dikasih. Gimana? Ya. Itu dia. Karena sudah ditolak, karena dihembuskan caranya yang pertama. Udah ngerti itu? Ya. Bu Goksan dapat itu? Tante Like? Sally? Mak Sil? Ngerti, Gay. Ya. Oke. Ngerti, Gay. Ya. Jadi di probation kedua tidak diapain? Tidak diapain? Tidak dihembuskan. Tidak diberikan. Dinafasi. Dihembuskan nafas. Dilanjutkan. Diciptakan, tidak diciptakan. Oke? Apakah di probation kedua Adam dan Hawanya diciptakan lagi? Tidak. Melanjutkan. Nggak pakai dilanjutkan, Bu Goksan, karena kehidupan pertamanya sudah ditolak, Bu Goksan. Jadi ini dikasih kehidupan lagi, boleh? Yang baru, boleh? Tadi putus-putus, jadi probation kedua tadi bukan dihembuskan lagi, tapi dilanjutkan ya. Tidak, Bu Goksan, karena kalau dilanjutkan, itu kehidupan yang pertama itu sudah ditolak. Jadi nggak boleh pakai kata dilanjutkan, boleh Bu Goksan? Oh iya. Jadi kalau kehidupan pertama udah ditolak atau masih diterima, Bu Goksan? Tolak. Ditolak. Artinya kalau sudah Terus kan kayak gini. Bu Goksan, kalau misalnya sudah ditolak bisa pakai kata dilanjutkan, Bu Goksan? Tidak.
Halo Bu Goksan, apakah kehidupan kalau misalnya udah dibilang ditolak, saya Menit aku putus-putus ya. aduh makanya separuh-separuh ini ngomong. Iya. Jadi kalau misalnya sudah Terus tolak kehidupan, kalau sudah tolak kehidupan bisa dilanjutkan nggak kehidupannya Bu Goksan? Kalau dia udah tolak. tapi kan kenyataannya Bu Goksan jangan bilang Adam kenyataan, dan Hawa tapi reasonnya nggak masuk Bu Goksan. Dalam alur ceritanya aja Bu Goksan. Kalau dia udah tolak, bisa nggak dilanjutkan gitu? Tidak. nggak bisa lagi ya. Nggak bisa, karena Ibu Goksan sudah apa misalnya? Tolak. Tolak. Artinya kehidupannya ini beda dengan kehidupan yang pertama. Gimana Bu Goksan? Ya. Jadi Bu Goksan mau bilang kan, oh ini tetap hidup tapi ini. Artinya kehidupannya beda dari kehidupan yang di probation pertama Bu Goksan. Pertama. Bisa dapat? Tapi belum dilanjutkan kayak gimana kehidupannya, habis ini mau dilanjutkan Bu Goksan. Yang penting Ibu Goksan harus ngerti bahwa kehidupannya berbeda atau sama Bu Goksan? Beda. Berbeda. Itu dia. Bu Goksan bisa, kenapa nggak pakai kata melanjutkan? Karena kehidupannya itu berbeda dengan kehidupan pertama. Betul, karena kehidupan pertamanya sudah diapain Bu Goksan? Tolak. Sudah tolak. Sudah ditolak. Gimana Bu Goksan bisa dapat itu? Sudah dapat itu Bu Goksan? Putus aku gini aduh. Ya. Oke, Sonder dulu lah. Sonder silakan. Ice, saya kurang ngerti itu dan apa nih? Kalau misalnya kehidupannya ini sama dengan kehidupan pertama itu, tadi aku dengarnya masih kurang ngerti. Kalau kehidupannya sama. Kalau kehidupannya sama dengan kehidupan pertama, bisa artinya kehidupan pertamanya diapain, Sami? Kan dari kehidupan pertama kan ditolak toh. Artinya kalau kehidupannya sama, Adam dan Hawa cuma lanjutkan apanya dalam kehidupan pertama? Hanya melanjutkan penolakannya. Oke, itu jawabannya Sami. Oh, oke. Thank you. Sama-sama, Seli. Tadi cuma dari yang salah tadi, waktu mereka pilih salah kan dikasih probation kedua. Nah, terus tadi kan kita bilang kalau mereka pilih yang salah harusnya mereka mati. Artinya waktu dikasih probation kedua mereka terima kehidupan. Dan kehidupannya ini kita tahu bukan kehidupan yang pertama. Karena yang pertama itu tadi mereka udah tolak. Artinya ini kehidupan yang bukan diciptakan atau bukan waktu yang diciptakan atau yang dihembuskan. Artinya tadi yang apa? Yang apa, Cik? Artinya kehidupannya yang apa? Di probation kedua? Oke, kehidupan yang beda, Cik. Oke, itu jawabannya Seli. Bisa ya? Ya. Oke, mantap Seli. Jadi di probation kedua ini dikasih apa lagi artinya mereka kalau dalam probation? Kasih pilihan lagi, ya kan? Mau hidup kekal atau enggak, ya kan? Iya. Oke, dikasih pilihan lagi. Nah, sekarang di probation kedua, mereka dikasih pilihan lagi. Dan probation kedua ini, apakah mereka yang pilih bilang gini, kita mau probation kedua? Apakah mereka bilang begitu? Tidak. Artinya probation kedua tidak berdasarkan apa? Pilihan mereka. Karena mereka punya pilihan di dalam apa? Karena mereka punya pilihan. Dalam apa? Probation, kan? Oh. Bagaimana Tante Dia? Jadi probation itu dikasih bukan karena mereka pilih mau dapat probation, karena mereka pilihnya itu di dalam probation. Gimana Tante Dia? Ya.
Iya, iya, iya. Jadi saya ulang lagi. Probation kedua ini atau kehidupan yang mereka terima yang kedua ini bukan berdasarkan pilihan mereka, karena di kehidupan yang kedua ini mereka dikasih pilihan. Jadi memilihnya mereka itu di dalam probation kedua. Artinya probation kedua ini dihasilkan atau dikasih bukan berdasarkan mereka pilih. Dan kita lihat di probation pertama, apakah mereka waktu diciptakan di probation pertama, ya kan? Di probation pertama, apakah mereka pilih? Tidak. Tidak pilih. Apakah sama? Iya sih. Sama. Di probation pertama, enggak, ya kan? Di probation pertama dikasih bukan karena mereka pilih. Ya kan? Di probation tidak berdasarkan hak pilihan mereka juga. Boleh? Dalam probation tapi mereka harus apa? Tapi di dalam probation itu mereka harus memilih gitu ya, ada hak pilih di situ ya. Oleh karena itu, probationnya itu bukan berdasarkan pilihan mereka, karena di dalam probation mereka harus pilih. Gimana? Iya, paham. Nah, pertanyaannya, kalau nggak dihembuskan atau nggak diciptakan, life-nya ini datang dari mana? Bisa ada gimana? Itu kita harus tanya kan? Iya, betul. Karena ini sudah ditolak live-nya, nggak, katanya yang ini bukan live yang pertama yang sudah ditolak, atau bukan cara dihembuskan atau diciptakan, ya kan? Oke. Nah, jadi keadaan mereka sudah apa tadi? Sudah mati. Sudah tolak apa? Kehidupan. Sudah tolak live, toh? Artinya mereka pilih apa ini? Kematian. Artinya mereka terima probation atau life yang kedua ini, ya, probation yang kedua ini, dalam mereka punya keadaan, mereka terimanya apa? Tidak apa? Dalam keadaan tidak hidup. Bukan? Tidak pilih apa? Tidak pilih mati. Tidak pilih mati, tentu dia coba. Kayak belum nyangkut. Jadi ulang kayak. Dia dikasih probation kedua itu, dia dikasih life dalam keadaan mereka tidak pilih apa? Tidak pilih kehidupan. Betul. Setuju nggak? Boleh? Mereka kan dalam keadaan sedang tolak life kan, atau mereka pilih kematian tapi dikasih kehidupan, betul nggak? Iya. Mereka dalam posisi tidak pilih life tapi terima life, gimana? Oh iya. Setuju nggak? Sama. Iya. Boleh. Jadi beda kan dengan probation pertama, ini baru mereka mau pilih life atau death. Yang di post probation kedua, mereka sudah tidak pilih life, tapi mereka terima life, gimana? Sudah. Boleh? Dan ingat tadi, kalau tidak pilih life artinya apa? Pilih kematian, toh? Nah, artinya kenapa mereka bisa terima life? Itu pertanyaannya, toh. Yang kedua loh ini. Dan jangan mengabaikan kematian yang harus mereka pilih. Artinya ada yang apa? Ada yang mati menggantikan mereka. Ada yang pilih juga, toh? Yang paling utama kan? Ada yang pilih. Ada yang mati ya. Untuk terima apa? Ada yang pilih mati ya. Kematian siapa? Kematian siapa yang dikasih life? Manusia yang dikasih life. Ya kan? Jadi ada yang pilih untuk terima kematian yang tadi Gedi, aku putus tadi Gedi. Oke, kita send dulu terus ulang Bu Goksan ya. Ada yang pilih untuk terima kematian yang mereka pilih, gimana Tante Dia? Oh iya. Ada yang pilih menerima kematian yang mereka pilih, manusia pilih. Boleh? Jadi bisa nggak mereka terima life kalau nggak ada yang pilih untuk ambil kematian yang mereka pilih? Nggak bisa.
Dan harapan yang pilih untuk terima kematian mereka, semoga di life yang kedua yang dikasih karena ada yang terima kematian mereka, saya Mereka bisa pilih. tetap live. Saya bisa pilih yang Live. awalnya Mereka tolak. tidak saya pilih. Gimana? Oh, tidak. Iya. Dari Randy toh, Tante Dia. Memang kaya dengan kata-kata itu Kak Randy itu. Gitu. Jadi tidak bisa ngerti ya dari mana asal live kedua. Karena ada yang apa? Ada yang pilih untuk mengambil kematian dari yang tadi mati. Betul, pilih kematian ya kan, biar banyak kata pilihnya. Jadi Iya, biar terima live, yang mana saya bukan pilih untuk terima live ini, saya bisa pilih yang awalnya saya nggak pilih, yaitu kehidupan kekal. Gimana? Waduh, boleh? Kata-katanya, iya, kata-katanya luar biasa. Nah, jadi Ibu Goksan bisa dapat Bu Goksan? Halo, Bu Goksan? Putus lagi ya Ibu Goksan ya? Halo? Oke. Nah, jadi besok kita akan lanjut tentang hukum. Ya. Tentang hukum. Jadi kita tahu kan di sini pertama kan manusia diciptakan toh? Ya. Untuk apa tadi? Diciptakan untuk apa maksudnya? Untuk hidup. Hidup kekal. Dan untuk hidup kekal ini artinya ada yang topang hidup kan? Ada yang menopang life-nya kan? Apa yang menopang life? Firman. Kalau tadi apa siang? Tuhan. Hukum. Oke? Hukum. Oke. Artinya kalau ada 2 probation, ada 2 life kan? Fungsi hukum beda atau sama? Sama. Oke, mantap. Untuk apa? Menopang tadi. Menopang apa? Supaya ada apa? Kehidupan. Nah, sekarang kita kan posisinya di kedua kan? Hidup di yang kedua kan? Iya. Yang di pertama ini untuk live ada yang dilakukan, boleh? Ya. Jadi probation pertama dan kedua kalau hukum yang sama menopang supaya ada live, beda atau sama probation pertama? Sama. Karena nggak ada bedanya kan? Ditopang sama hukum kan? Iya. Jadi tulis tidak ada apa bedanya. Oke, jadi yang dilakukan untuk hidup di probation 1 dan 2, yang dilakukan apa? Sama atau beda? Sama. Karena hukumnya sama toh? Fungsinya sama toh hukumnya, artinya nggak ada bedanya. Artinya yang dilakukan untuk hidup di probation pertama, itu dilakukan lagi bagaimana untuk hidupnya dilakukan di probation kedua. Gimana? Sampai situ jelas? Untuk hidup di probation pertama, harus ada yang dilakukan. Betul. Dan untuk hidup di probation kedua gimana? Kalau untuk hidup di probation kedua, Tante Dia? Ya, sama juga harus ada yang dilakukan supaya hidup, untuk hidup. Betul. Dan beda atau sama yang dilakukannya di probation pertama dengan probation kedua untuk mengenai yang untuk hidup? Nggak asumsi. Kalau nggak asumsi berarti sama. Karena hukum yang menopang kehidupan hukum kan? Dan fungsi sama di 1-2. Artinya yang dilakukan untuk hidupnya sama. Hukum itu kan yang perintahkan toh Tante Dia?
Iya, iya. Yang dilakukan itu sama untuk hidup, ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya adalah, sekarang manusia kan ada kematian di sini. Betul nggak? Di probation Iya. dua ini kan yang tadi kita udah establish ada yang pilih kematian kan? Jadi Iya. bedanya di sini probation kedua ini ada yang pilih kematian, gimana? Ya, yang pilih kematian tadi ya. Yang dilakukan untuk kehidupan sama dengan probation pertama, dan bedanya adalah ada yang dilakukan yang berhubungan dengan kematian, gimana? Ada yang dilakukan yang berhubungan dengan kematian. Betul. Supaya hidup. Karena tadi kita udah establish, bisa nggak terima life kalau nggak ada yang pilih untuk mati? Enggak. Nggak ada. Artinya waktu manusia pilih kematian dan ada yang pilih kematiannya, artinya untuk manusia yang sudah terima life itu dan untuk berkoneksi dengan kematiannya ini harus ada yang dilakukan yang berbeda, yang nggak dilakukan di probation pertama. Jadi ini nggak dilakukan di probation pertama kan? Karena di probation pertama ada kematian nggak? Pertama Tidak ada. Nggak ada. Jadi waktu di probation kedua, karena ini adalah hasil yang pilih kematian, ya kan? Artinya harus ada yang dilakukan yang berbeda dengan probation pertama yang berhubungan dengan apa? Kematian. Itu aja. Itu besok yang kita mau bahas gimana. Jadi kalau di probation pertama ada berapa poin yang dilakukan? Di probation pertama ada berapa poin yang dilakukan? probation pertama. Ada berapa pertanyaannya Sami? Jadi kalau ada berapa itu artinya Sami jawab 1, 2, bukan sama. Sama itu nggak menjawab pertanyaan Sami, gimana? Sami? Boleh. Jadi ada berapa Sami yang dilakukan di probation pertama? Coba lihat ada berapa poin ini? Cuma berapa? Cuma 1. Oke, cuma 1. Yang semua yang dilakukan di probation pertama berhubungan dengan Kehidupan. Kalau di probation kedua ada berapa hal yang dilakukan? 1 juga, karena di konsepnya kan sama. Enggak. 1. Ada berapa? Oh, enggak. 1 dan 2. Gimana Tante Dia? Boleh? Oh, kan bukan prinsipnya sama nih, probation 1 dan probation 2. Kalau yang di 1 di 2 juga 1, enggak ya? Itu Tante Dia. Tadi itu yang berhubungan dengan kehidupan yang dilakukan sama, Tante Dia. Itu tadi konsep kesamaan. Yang dilakukan untuk kehidupan itu sama di probation ke 1 dan 2 itu sama dilakukan terus gitu. Bedanya adalah ada yang harus dilakukan yang berhubungan dengan apa Tante Dia di probation kedua? Kematian. Itu dia. Dan yang kematian itu kematian itu ada nggak di probation pertama? Nggak ada. Ada. Jadi kalau di probation pertama cuman melakukan yang connect sama life. Kalau di probation kedua harus melakukan yang berhubungan dengan kehidupan dan berhubungan dengan kematian. Gimana Tante Dia? Oh iya. Makanya ada 2 poin. Itu dia Tante Dia. Oke, gimana semuanya bisa dapat review malam ini? Bisa ya? Gimana Seli? Yang mau connect ke fungsi hukum itu Seli belum connect. Coba Seli lihat. Diciptakan untuk hidup kekal, ya kan? Mereka. Dan yang menopang kehidupan apa Seli? Yang menopang kehidupan. Ya, yang menopang Tuhan. Atau kata lain firman apa? Oh, hukum. Itu dia. Jadi supaya mereka hidup harus menurut apa yang Tuhan katakan toh. Iya. Oh,
Oh, hukum itu maksudnya itu tuh harus menurut apa yang Tuhan katakan gitu toh. Oh, Karena kalau mereka mau hidup terus harus lakukan yang hukum bilang kan? Itu karena yang menopang kehidupan itu adalah hukum, betul kan? oh iya. Saya tuh kalau hukum tuh ingetnya 10 hukum aja. Jadi sebenarnya 10 hukum itu sudah ada di hati mereka kan, Tante Dia? Iya, Uraikan iya. lagi di Sinai karena perbudakan dosa dan semua. Jadi Adam dan Hawa itu sebenarnya udah ngerti prinsip 10 hukum itu tanpa dibilang 10-nya waktu di Eden gitu. Oh, gitu Dan ya. itu semua dikemas dalam perintah jangan makan buah itu nih ya. Ujian penurutannya sekali itu dia. Ya, itu hukum juga ya. Aduh. Iya, itu dia. Iya, Boleh iya, ya semuanya? Gimana? Boleh review malam ini? Sally ngerti ini sayang? Aduh guys, yang acak jam kasih. Udah sih, udah ngerti. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Oh, mau screen Kasih Gedi. Kak Sil, Itin, Kasih. Tante Lika, Kak Maratur. Bisa Kak Maratur?